Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan pagi ini kita akan belajar tentang gugus fungsi dalam senyawa hidrokarbon. Kemarin sudah belajar tentang alkohol. Nah, kesempatan ini kita akan belajar tentang senyawa yang diberi nama ether dengan gugus fungsi RO R aksen. Dengan rumus umum sama dengan alkohol, yaitu rumus umumnya CnH2n plus 2O. Di dalam mempelajari senyawa ether, yang pertama kita belajar tentang tata nama ether. Dalam memberi nama senyawa ether ada dua cara. Yang pertama adalah nama IUPAC. Nama IUPAC ini adalah nama resmi dari senyawa ether yang diatur secara badan internasional. Yaitu nama ether adalah nama alkoksi alkana. Ada langkah-langkah yang bisa kita ikuti untuk menentukan senyawa ether. Yaitu yang pertama adalah tentukan rantai karbon sederhana. Rantai karbon sederhana ini bisa dilihat dari jumlah atom C-nya. Yang memiliki gugus fungsinya adalah O, di mana kita tuliskan dalam bentuk RO, rantai karbon yang mengikat gugus O, sebagai nama alkoksi. Nama alkoksi adalah sesuai nama alkana, akhiran ana diganti dengan oksi, kemudian ditulis di depan dan diikuti nama alkana dari rantai R yang satunya. Kemudian yang kedua, di luar rantai R alkana tadi, ini berfungsi sebagai cabang atau alkil yang pemberian namanya sesuai dengan tata nama alkil di semester 3 kemarin, yaitu pada saat kita membahas tentang nama-nama alkana, alkena, dan alkuna. Sebagai contoh, ini ada 3 senyawa ether. Yang pertama adalah CH3, CH2O, CH, CH3 2 kali. Nah, langkah pertama tadi yang A tadi, kita disuruh mencari rantai karbon sederhana. Nah, pada contoh 1 ini, di sebelah kirinya O ada CH3, CH2, di sebelah kanannya O ada CH, CH3 2 kali. Di sebelah kiri ada 2C, dan di sebelah kanan ada 3C. Maka yang kita pilih yang sederhana adalah yang C-nya lebih sedikit, yaitu yang 2C. Yang ruas kiri ini kita gabungkan dengan O sebagai nama alkoksi. Karena C2 itu alkana, maka CH3 CH2O itu diberi nama alkoksi. Nah, alkoksi terikat pada rantai R yang sebelah kanan, yaitu jumlahnya ada 3. Cuma bentuknya ini berbelok, bukan lurus. Jadi C3 adalah propana. Nah, alkoksinya, etoksinya ini terikat pada C nomor 2 dari propana, sehingga diberi nama 2-etoksi propana. Artinya, etoksi ini terikat pada C nomor 2 dari propana. Nah, contoh yang kedua, di ruas kiri ada 2C, di ruas kanan ada 4C. Berarti yang kita ambil yang sederhana yang ruas kiri. Ruas kiri etana, karena ada gugus ether, maka diberi nama etoksi. Kemudian C4 di sebelah kanan ini ada cabang di ujungnya. Jadi yang di ujung ada CH3, CH3. Maka dari 4 itu yang terpanjang hanya 3, yaitu propana. Nah, yang CH3 satunya membentuk cabang namanya metil. Nah, untuk pemberian nomor, alkoksi diutamakan.
Maka alkoksi ini menempati nomor 1 pada propana dan metil menempati C kedua pada propana. Sehingga diberi nama 1 etoksi 2 metil propana. Nah, etoksi diawali dengan abjad E, metil diawali dengan abjad M. Maka menurut aturan urutan penulisan alkil yaitu mengacu urutan abjad huruf depan alkil, sehingga etoksinya kita dulukan baru diikuti metil. Jadi namanya betul adalah 1 etoksi 2 metil propana. Yang ketiga, C di sebelah kiri O ada 1 dan C di sebelah kanan O ini ada 5. Maka yang kita ambil nama alkoksinya adalah yang sebelah kiri. Metana mengikat oksi menjadi metoksi. Nah, di sini di ujung dekat metoksi ini ada cabang atau CH3-nya berbelok ke bawah atau keluar. Kemudian di C tengah-tengah itu juga CH-nya keluar, CH3-nya keluar sebagai alkil. Sehingga dari 5 itu yang terpanjang tinggal 4. Nah, jadi metoksi nanti terikat pada C nomor 2, metil terikat pada C nomor 3. Sehingga namanya adalah 3 metil 2 metoksi butana. Boleh dibalik, tidak apa-apa. 2 metil didulukan, 2 metoksi didulukan, 3 metil ditaruh di tengah, kemudian baru diikuti butana. Kenapa boleh dibalik? Karena metil abjadnya M, metoksi abjadnya juga M. Jadi kalau abjadnya sama itu boleh, yang mana yang didulukan terserah. Kemudian tata nama yang kedua itu tata nama trivial. Nama trivial adalah nama lazim atau nama sehari-hari. Nama trivial ada beberapa langkah yang harus diikuti. Yang pertama adalah gugus O sebagai nama ether yang ditulis di belakang. Kemudian gugus R dan R aksen di kanan dan di kirinya O itu sebagai nama alkil atau cabang. Sebagai contoh, sama dengan tadi, senyawanya yang pertama adalah CH3, CH2O, CH, CH3 2 kali. Nah, O adalah nama ether, jadi kalau diambil O berarti masih ada sisa R di sebelah kiri yaitu CH3, CH2 dan R di sebelah kanan CH, CH3 2 kali. Yang sebelah kiri diberi nama etil karena 2C, di sebelah kanan diberi nama propil karena bentuknya bercabang, maka disebut dengan bentuk isopropil atau sekunder propil. Kita ambil salah satu. Nah, ini kita beri nama etil isopropil ether. Jadi etilnya yang sebelah kiri CH3 CH2, isopropilnya yang sebelah kanan yaitu CH CH3 2 kali. Nah, karena E lebih dulu abjadnya dibanding P, maka etil kita tulis di depan. Yang kedua, kalau kita ambil O, di sebelah kiri ada etil, di sebelah kanan ini ada butil. Butil bentuknya bercabang di ujungnya, maka diberi nama isobutil, sehingga namanya adalah isobutil etil ether, karena butil diawali dengan huruf B, abjad B, sedangkan etil E, sehingga yang B kita dulukan. Nah, bentuk dari alkil itu tidak mempengaruhi abjad huruf depan alkil. Sehingga isobutil kita ambil B-nya, bukan I. Sehingga namanya isobutil etil ether. Kemudian yang ketiga, di sebelah kiri ada 1C namanya metil. Di sebelah kanan di sini ada 5C namanya pentil. 5C di sini bentuknya bengkok 1, CH3-nya ke bawah, sehingga posisi
Ether itu mengikat pada C posisi sekunder. Yang kelima adalah 5C itu pentil, 1C metil, sehingga M dengan P itu diurutkan M-nya dulu. Maka namanya adalah metil sekunder pentil ether. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh anak-anak semua. Nah, sekarang kita latihan beberapa soal. Tuliskan nama senyawa berikut menggunakan aturan IUPAC. Jadi nanti kalian silahkan mencoba untuk dipakai latihan untuk lebih memahami tentang apa yang dimaksud dengan tata nama senyawa ether. Nah, kita akan lanjutkan ke berikutnya, yaitu tentang isomerisasi. Isomerisasi adalah suatu senyawa yang memiliki rumus kimia sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Ada beberapa isomerisasi. Yang pertama adalah isomerisasi gugus fungsi, yaitu senyawa dengan rumus kimia sama, tetapi gugus fungsinya berbeda. Sebagai contoh senyawa C8H18O, kalau kita masukkan dalam rumus umum, ini memenuhi rumus umum CnH2n+2O, sehingga ini memenuhi rumus umum untuk senyawa alkohol yang pertama, yang kedua adalah senyawa ether. Dicontohkan di sini senyawa alkoholnya adalah CH3 CH2 7 kali OH. Jumlah C-nya ada 8, jumlah H-nya ada 18, jumlah O-nya 1. Diberi nama 1 oktanol karena jumlah C-nya ada 8. Kemudian bisa juga dituliskan dalam bentuk CH3CH2 5 kali OCH2H5. Ini C-nya juga 8, kanan dan kiri kalau dijumlahkan ada 8. Ini hanya ada 18 kalau dijumlahkan kanan dan kiri, dan O-nya 1. Sehingga senyawa dengan rumus umum C8H18O itu bisa berupa alkohol, bisa berupa ether. Nah, karena bisa berupa senyawa alkohol dan bisa berupa senyawa ether, maka isomer semacam ini disebut dengan isomer gugus fungsi. Yang kedua adalah isomer posisi. Isomer posisi adalah letak gugus fungsinya yang berbeda. Jadi untuk senyawa C8H18 ini bisa kita tuliskan dalam bentuk 1 etoksiheksana. Jadi C8 itu kita bagi yang 6 di sebelah kiri, yang 2 di sebelah kanan. Atau kita tuliskan dalam bentuk berbeda. Yang di sebelah kiri kita taruh 4, yang di sebelah kanan kita taruh 4. Sehingga namanya menjadi 1 butoksibutana. Hingga 1 etoksiheksana dengan 1 butoksibutana itu merupakan isomer posisi, di mana letak gugus O-nya, gugus ethernya itu berbeda. Baik, kita lanjutkan untuk berikutnya membahas tentang sifat-sifat senyawa ether. Ada 2 sifat yang kita pelajari, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Untuk sifat fisika, contohnya diberikan tabel seperti ini. Di sini ada senyawa dengan rumus C4H10O. Nah, C4H10O ini adalah senyawa yang bisa sebagai gugus fungsi alkohol, bisa sebagai gugus fungsi ether. Kita akan bandingkan beberapa data titik didih. Untuk alkohol yaitu butanol, untuk alkohol primer titik didihnya 117,7 derajat. Untuk alkohol dengan 4C dalam bentuk sekunder yaitu 2 butanol, posisinya ini sekunder, itu gugus titik didihnya lebih rendah dari yang primer, menjadi 99,5. Kemudian untuk gugus OH, gugus alkohol di posisi tersier, ternyata titik didihnya lebih rendah lagi. Maka dapat disimpulkan bahwa di dalam alkohol itu, dalam MR yang sama atau rumus yang sama,
yang dalam bentuk primer titik didihnya lebih tinggi dibanding dengan yang dalam bentuk sekunder maupun yang tersier. Nah, kalau kita perhatikan untuk alkohol dengan 4C memiliki cabang. Jadi 4 itu 3 dibuat lurus, cabangnya 1 sehingga ada cabang metil. Ternyata titik didihnya lebih rendah dibanding yang bentuk primer. Meskipun di sini juga primer, tapi primer dengan cabang. Kalau yang pertama tadi 1 butanol, primer tanpa cabang. Nah, dalam hal yang ketiga ini sama-sama primer tetapi bercabang, itu ternyata juga memiliki titik didih yang lebih rendah. Nah, kalau dalam bentuk ether, jadi 4C dalam bentuk metoksi propana, ternyata titik didihnya 38,9 dibanding alkohol primer jauh lebih rendah. Kemudian bukan bentuk lurus, bukan bentuk primer ethernya, tapi dalam bentuk sekunder. Ternyata titik didihnya lebih rendah lagi. Kemudian dalam gugus alkoksi yang lebih kompleks, tadi metoksi, di sini diambil etoksi, alkoksinya lebih tinggi. Ternyata titik didihnya jika dibanding yang bentuk alkoksi yang sederhana itu lebih rendah lagi, meskipun ketiganya ini memiliki MR yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa sifat fisika titik didih ether lebih rendah dibanding dengan alkohol. Ether dengan alkoksi sederhana, titik didihnya lebih tinggi dibanding dengan ether dengan alkoksi lebih kompleks atau lebih banyak C-nya. Nah, sifat yang kedua adalah sifat kimia. Di dalam mempelajari sifat kimia, kita tahu bahwa alkohol dan ether itu merupakan suatu senyawa dengan rumus kimia sama, yaitu CnH2n+2O. Maka dua gugus fungsi ini, alkohol dan ether ini, juga bisa dibedakan selain berdasarkan sifat fisikanya, kita juga bisa bedakan dari sifat kimianya, yaitu dengan cara mereaksikan dengan beberapa reaksi. Contohnya di sini beberapa reaksi yang dapat digunakan untuk membedakan antara ether dan alkohol, yaitu reaksi dengan logam natrium, reaksi dengan pX3, dan dengan oksidator. Perhatikan tabel berikut ini. Ini ada senyawa ether yang kolom ruas kiri dan senyawa alkohol kolom ruas kanan. Nah, kita reaksikan dengan natrium, baik ether maupun alkohol. Nah, ternyata ether itu tidak bisa bereaksi dengan logam natrium. Sedangkan alkohol bereaksi dengan logam natrium menghasilkan natrium alkoholat dan gas hidrogen. Kemudian yang kedua dengan PX3. Misalkan dengan PCl3, PBr3, jadi X-nya itu adalah unsur halogen. Nah, ternyata ether itu tidak bereaksi dengan PX3. Sedangkan alkohol itu bereaksi dengan PX3 menghasilkan alkil halida dan fosfor 3 hidroksida. Contohnya di sini ROH-nya, alkoholnya kita ambil etanol, CH3 CH2OH, bereaksi dengan PCl3, fosfor 3 klorida, menghasil atau fosfor triklorida, karena ini bukan logam, boleh tidak menggunakan Romawi, sehingga ada diberi nama fosfor triklorida, akan menghasilkan senyawa haloalkana atau alkil halida, yaitu etil klorida atau kloroetana dengan fosfor trihidroksida, POH 3 kali. Reaksi yang ketiga adalah reaksi dengan oksidator. Ether itu sangat sulit untuk dapat dioksidasi, sehingga bisa dikatakan ether itu tidak mengalami oksidasi. Sedangkan alkohol mengalami oksidasi. Kemarin kita pelajari alkohol primer itu bisa dioksidasi menjadi aldehid. Nah, aldehid yang dihasilkan ini masih bisa dioksidasi lagi menjadi asam karboksilat. Kemudian alkohol sekunder itu dapat dioksidasi menghasilkan senyawa keton atau
alkanon dan alkohol tersier itu sukar dioksidasi atau tidak bisa dioksidasi. Oke, kita lanjutkan tentang reaksi-reaksi yang terjadi pada senyawa ether. Yang pertama adalah reaksi dengan logam natrium, itu tidak bisa mengalami reaksi, sehingga dituliskan ether plus natrium tidak bisa mengalami reaksi. Yang kedua adalah reaksi substitusi dengan asam kuat. Maka ether disubstitusi dengan asam kuat, kita ambil asam bromida, maka akan R aksen O itu akan diputus, digantikan dengan halida, sehingga komposisinya R mengikat Br menjadi RBr, kemudian R aksen O mengikat H menjadi alkohol R aksen OH. Contohnya adalah senyawa 2-etoksipropana. Jadi kalau diputus di sebelah kiri ini, maka etil yang sebelah kiri ini akan mengikat Br menghasilkan etil bromida. Sedangkan senyawa R aksen dengan O yang sebelah kanan mengikat O menghasilkan alkohol. Alkoholnya diberi nama 2-propanol karena OH-nya terikat pada C yang nomor 2 dari propana. Reaksi yang ketiga adalah reaksi dengan PCl5. Reaksi dengan PCl5 nanti R sebelah kiri dan R sebelah kanan itu akan mengikat halogen dari PX5 membentuk alkil halida. Jadi alkil halidanya ada 2, sedangkan PX3 sisanya mengikat O membentuk senyawa POX3. Contohnya adalah reaksi seperti ini. Yang sebelah kiri ini diberi nama 2-etoksipropana dan yang PCl5 adalah fosfor pentaklorida menghasilkan alkil dengan haloalkana dengan C2 diberi nama etil klorida, yang sebelah satunya lagi C-nya 3 propil bentuknya iso, maka diberi nama isopropil klorida. Nah, kegunaan dari ether. Ether dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah digunakan sebagai pelarut. Nah, dalam industri-industri sehari-hari itu ether digunakan dalam kegiatan beberapa pelarut untuk mereaksikan zat-zat yang diharapkan untuk bisa memenuhi hasil produk yang ada. Nah, kemudian ether juga digunakan di bidang kesehatan, yaitu sebagai bahan anestesi, yaitu dietil ether. Anestesi di sini bersifat pembius, sehingga senyawa ether itu digunakan di bidang medis dalam tindakan operasi yang butuh proses pembiusan. Nah, perlu diperhatikan bahwa ether ini selain berguna sebagai pembius, tentunya juga punya dampak samping. Dampak negatifnya itu juga akan menimbulkan suatu hal yang tidak baik bagi kesehatan, bisa menimbulkan keracunan bagi tubuh kita. Maka penggunaan di bidang anestesi, di bidang pembiusan ini juga harus di bawah pengawasan seorang ahli, yaitu seorang dokter yang bisa mendiagnosa berapa kebutuhan yang diperlukan untuk membius dan untuk proses berapa lama, sehingga hal-hal yang negatif atau dampak negatif bisa dihindarkan. Yang kedua adalah metil tersier butil ether yang sehari-hari dikenal dengan istilah MTBE. MTBE ini digunakan untuk meningkatkan angka oktan pada bensin, tetapi dapat menyebabkan karsinogenetik atau zat yang dapat menimbulkan pertumbuhan kanker. Sehingga penggunaan MTBE pun juga dibatasi, karena apabila ini banyak digunakan di kendaraan bermotor, maka dia akan menghasilkan polutan-polutan yang bersifat karsinogenetik yang bisa menimbulkan bencana bagi
kehidupan, yaitu bisa memicu pertumbuhan kanker. Kemudian pembuatan eter. Senyawa eter bisa dibuat dengan reaksi antara alkoksida dengan alkil halida. Alkoksida itu yaitu R dengan gugus eter O, satu lengannya kosong. Maka diberikan contoh CH3O, yaitu ini alkoksidanya adalah metoksida. Bereaksi dengan etil klorida akan menghasilkan metoksietana dengan ion klorida. Reaksi yang kedua adalah reaksi etanol dengan asam sulfat H2SO4. Contohnya adalah etanol plus H2SO4 akan menghasilkan senyawa antara, yaitu satu atom H dari etanol itu diganti dengan HSO4. HSO4 min menempel di sini menggantikan H, kemudian CH3CH2HSO4 di sini bereaksi lagi dengan etanol yang satunya lagi, maka akan menghasilkan senyawa eter yang diberi nama dietil eter. Nah, sehingga dalam hal ini maka diperoleh hasil berupa eter, karena bahannya etanol maka eternya dietil eter. Kalau eternya bahannya adalah propanol, maka di sini akan menghasilkan dipropil eter dan seterusnya. Yang ketiga adalah sintesa Williamson. Sintesa Williamson adalah alkoksida tadi, RO tadi, direaksikan dengan alkil halida, sehingga menghasilkan senyawa eter dan X-min. Diberikan contoh adalah toksida CH2H5O bereaksi dengan propil klorida akan menghasilkan senyawa yang diberi nama 1-etoksi propana dan ion Cl-min. Nah, untuk memahami hal-hal ini, coba kalian kerjakan. Ada dua latihan berikut. Latihan yang pertama adalah memberi nama. Dari senyawa ini dituliskan memberi nama, berarti belajar tentang isomer dan tata nama. Kemudian yang kedua adalah coba tuliskan reaksi yang terjadi dan masing-masing hasil yang diperoleh dari reaksi ini beri nama. Ada dua reaksi, yaitu reaksi yang pertama adalah 1 butanol dengan asam sulfat, dan reaksi yang kedua adalah 2-propoksi 2-metil oktana dengan fosfor pentabromida. Demikian pembelajaran kita pada saat ini. Selamat belajar dan Tuhan memberkati.